Kalau mau di hari oke, atau mau gabung di kelas B oke juga. Ini laki-laki sebagian, perempuannya dominan kayaknya ya. Banyak sekali ya. Perempuan semua apa? Enggak kan? Bentar, kita lihat. Angkatan berapa nih, Neng Aprilia Fitri? Angkatan 21, Bu. Oh, angkatan 21. Oke, salam kenal teman-teman. Baik, kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian angkatan 2021 ya. Sebelumnya Bu Ina ngajar angkatan 2019 deh kalau PKIM itu. Baik, teman-teman, nama saya Winarti. Kalau belum kenal, saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pak Agus minta bantuan untuk mengampu mata kuliah PPD di PKIM, sehingga Bu Ina mengiyani permintaan dari Prodi Pendidikan Kimia. Terdiri dari 2 kelas ya, PKIM ya. Ini kalau PKIM tuh rata-rata luring apa daring sih? Daring. Oh, daring semua ya, nggak ada yang luring ya. Kalau Bu Ina di kelas Bu Ina, Luring 1. luring 1. Kalau di kelas Bu Ina, PVIS yang mata kuliah saya sendiri, Bu Ina mengampunya luring karena rindu spidol sama rindu ngajar gitu. Kayak ngajar di sini tuh kayak kita kayak meeting, kayak nggak, bukan ngajar, yang ngajar tapi rasanya beda gitu. Kalian jadi guru akan ngerasain betapa rasanya mengajar itu nikmat yang luar biasa. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Dengan katanya meningkatnya Omikron, kita akan didaringkan lagi gitu kan ya. Omikron meningkatnya kalau mau lebaran sama kalau mau puasa doang. Tapi kalau akhir tahun sama awal tahun kagak. Ini jadi Iya, kemana Bu. nih arahnya? Bu. Iya kan lah, iya. Kirain Bu Ina doang yang ngerasa begitu. Tak hitung-hitung 2 kali lebaran, 2 kali puasa lo kayak Bang Toyib, Omikron naik terus, Corona naik mulu gitu kan ya. Oke, Bu Ina easy going. Jadi saya simple, nggak yang serem-serem banget saya rasa ya. Pokoknya biasa aja, karena bukan Bu Ina yang paling tahu di kelas ataupun di mata kuliah apapun, tapi kita sama-sama belajar. Kadang-kadang saya juga belajar dari mahasiswa saya banyak hal gitu. Tidak cuman materi, tapi ada banyak pelajaran yang saya dapat dari mahasiswa. Bedanya adalah karena Bu Ina lebih tua gitu kan ya, lebih tua. Tapi saya menolak tua loh. Jadi karena makan asam dan garamnya lebih dulu gitu kan ya, walaupun sebenarnya nggak makan sama asam sama garam gitu kan, saya makan makanan gitu kan ya. Tapi besar harapan Bu Ina kita terjadi diskusi di kelas kita, kita bisa saling sharing pengalaman kita semua di kelas PPD begitu. Mungkin kalian bisa versi siswa zaman dulu sama versi siswa zaman sekarang kan beda tuh. Kalian kan yang apa ya, anak-anak sekarang gitu kan ya. Jadi tentunya saya pikir pengalaman kalian akan berbeda dengan pengalaman saya begitu. Oke, Bu Ina izin share. Kita akan mulai. Mari kita mengawali dulu lah, berdoa dulu sesuai dengan agama ya, iyalah agama kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Mukanya ceria semua. Sudah berapa tahun di rumah? 2 tahun ya? Nah, ini Bu Ina nggak bisa share screen nih. Selalu begini nih kadang-kadang nih. Ada yang bisa bantu share screen? Admin selain saya siapa? Saya, Bu. Iya, El. Tolong dong Eliza Intan Marfuah. Marfufah. Ina nggak bisa ngapalin satu persatu nih. Kalau ke kampus boleh lah ketemu Bu Ina nih. Baik, teman-teman semuanya. Di screenshot. Kok screenshot ya Allah. Di anu Neng, di apa tuh Neng? Slideshow. Next. Baik, teman-teman semuanya, mata kuliah perkembangan peserta didik.
Bu Ina akan menyampaikan pendahuluan sebelum nanti kita masuk ke komponen-komponen penilaian yang bisa kita yang bisa kita sepakati untuk mata kuliah ini begitu. Bu Ina orangnya kalau cuman UAS atau UTS cuman apa yang dimaksud bla bla bla, enggak, saya enggak pernah seperti itu, tapi saya berusaha mengasah katanya gitu. Konon katanya mengasah mengasah kemampuan kalian dalam menganalisa sehingga nggak pernah Bu Ina mengeluarkan nilai apa yang dimaksud perkembangan peserta didik, tidak gitu kan ya, tetapi semuanya analisis gitu. Oke, baik, Bu Ina akan mengawali dari gambar yang agak sedikit kabur gitu kan ya, seperti mendungnya hari ini. Proses utama suatu organisasi sekolah. Kalau kita ngomong perkembangan anak atau kan perkembangan peserta didik kan sama dengan perkembangan anak ya. Kita tidak bisa melepaskan dari proses sekolah gitu kan. Bagaimana sekolah itu menciptakan karakter tertentu, menciptakan budaya tertentu terhadap anak-anak kita gitu kan, atau siswa-siswa lah ya. Nah, di mana saat ini tentunya kalau kalian lihat nih perkembangan saat ini tuh anak, kalau ngomongin anak berarti saat ini sudah tidak cuman ngomongin masalah pengetahuan, masalah prestasi atau hasil belajar gitu kan. Justru yang menonjol saat ini adalah karakter anak, terus bakat anak. Sekarang banyak sekolah tuh yang tidak cuma menonjolkan masalah-masalah prestasi saja gitu kan, tetapi banyak hal karena kebutuhan saat ini itu bukan hanya kebutuhan prestasi, how to survive di masa dia yang akan datang itu menjadi lebih penting, misalnya problem solving, analysis, atau analisis skill, kemudian apalagi kalau misalnya di revolusi industri 4.0, itu kan sudah 4C skill, ayo, ada yang ingat nggak 4C skill itu apa aja, 4C skill? RI 4.0, ada yang sudah pernah baca kan ya? Ingat, 4C skill itu C pertama adalah creativity, kedua adalah critical thinking, ketiga adalah kolaborasi, dan keempat adalah komunikasi. Nah, itulah yang saat ini lagi digaung-gaungkan dan memang seperti itu keadaannya gitu kan ya. Orang yang pinter banyak gitu kan, tetapi literlux dia dia cuman bisa ketika dia hafal misalnya persamaan kimianya, dia tahu rumusnya apa gitu, dia tahu definisinya apa. Tetapi saat ini ketika kamu menghadapi era yang sekarang gitu kan, itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kamu memecahkan permasalahan atau problem solving, how you to analyzing skill, terus pokoknya intinya bagaimana kamu survive di perubahan dan perkembangan zaman saat ini gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa yang namanya organisasi sekolah itu bukan cuma sekolah yang menjadi menjadi faktor penentunya tuh tidak, tetapi ada banyak hal. Sisi kiri Bu Ina yang input, kalau ini Bu Ina bilang adalah mahasiswa, ada input, ada proses, ada output, kan gitu kan. Cuma ada 3 hal, input, output, input, proses, output gitu kan ya. Kalau misalnya kalian lihat deh sekarang ini, coba SD, jenjang dasar, jenjang sekolah dasar, kira-kira menurut kalian orang tua itu lebih cenderung saat ini ya, lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri apa sekolah swasta untuk jenjang sekolah dasar? Ada yang bisa cerita? Kalau di Jogja nih, Bunda bilang di Jogja itu orang tua cenderung menyekolahkan anak-anaknya di swasta, iya kan? Kalau di kota besar seperti itu. Kalau di tempat kalian ada yang tinggal di Pekalongan mungkin, Banyumas mungkin, Banyuwangi mungkin, atau Banyu Biru kali. Siapa yang bisa nyampaikan? Boleh dong. Gimana? Kalau di desa saya di Ngawi itu cenderung swasta, Bu. Iya kan, padahal kalau dipikir ya, maaf nih, bukan meminggirkan yang sudah terpinggir, tidak, Ngawi. Terus tadi siapa yang ngomong swasta, Bu? Pokoknya di daerah lah ya, atau kabupaten kota lah ibaratnya. Nah itu sebenarnya masyarakat di sana seharusnya kalau dalam teori itu lebih cenderung menyekolahkan anak-anaknya di negeri gitu kan ya. Tetapi saat ini kenyataannya orang tua itu lebih memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta, gitu nggak? Termasuk saya pribadi nih,
Jadi kayak magnet sekolah swasta itu udah luar biasa animonya dibandingkan sekolah negeri. Kalau dipikir loh, ngapain sih wong mahal kok yo. Dan mahalnya tuh bukan cuma 2 kali lipat gitu kan. Mungkin masuk SD negeri paling SD negeri itu masuk bayar nggak sih guys? Enggak ya? Enggak kan? Seragam aja, Mbak. Seragam aja, Bu. Seragam aja ya. Ya baiklah Ibu, saya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Begitu. Jadi kalau ya seragam sama mungkin SPP pada bulan itu, bulan Juli misalnya. Dan mungkin adalah uang APE itu apa namanya? Fasilitas lah ya. Mungkin hanya itu, tetapi sekolah swasta, ya Allah, Jogja itu sekolah swasta tuh mahalnya nggak karu-karuan. Masuk SD ya, SD nih lah, ini lebih mahal daripada masuk UIN Sunan Kalijaga, prodi pendidikan kimia atau prodi MIPA gitu kan. Masuk SD itu 25 JT guys, Masya Allah, beneran. Dan itu tuh terjadi, dan anak saya tuh masuk SD 25 JT. Nah, karena corona ya, ini corona dikurangin dah 1 juta jadi 24 JT. Itu tahun ini, berarti anak saya kemarin tahun kelas berapa? Kelas 2, kelas 1 tahun ini ya. Semester 2 kan sekarang. Segitu mahalnya, tetapi orang tua masih mau menyekolahkan anaknya di swasta. Kan gitu. Ini dipikir kenapa gitu kan? Kita pasti punya argumentasi sendiri-sendiri. Sebentar, Bu Ina akan membahas satu persatu. Ketika kita ngomongin input siswa, mahasiswa, maka kita tidak pernah bisa lepas dari IQ ya. Mungkin sekarang orang ngomongnya kapasitas orang untuk dalam hal intelijen gitu kan ya. Kalau Bu Ina ngomong kecerdasan tuh agak kasar gitu kan. Tapi IQ ya, walaupun sebenarnya orang akan ngomong kapasitas atau intelijen capacity gitu kan ya. Nah, itu IQ. Kemudian bakat khususnya, motivasi and achievement ya itu, atau minat dia, kemudian kematangan dalam kesiapan anak, kemudian sikap atau kebiasaan gitu kan ya. Apabila kalian menyadari nggak sih kalau misalnya kalau misalnya di lingkungan kalian, atau kita nggak mungkin juga kita ngomong oh saya IQ-nya tinggi, nggak. Di SD itu, di anak jenjang dasar itu, yang paling dominan terlihat tuh apa sih kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang warna kuning ini? Kalau menurut kalian apa? IQ kah, bakat kah, motivasi kah, minat kah, kematangan kah, atau sikap atau kebiasaan? Mana yang paling dominan? Sikap. Sikap. Oke, Bu Nakib jawaban Nurul Aini, sikap. Yang lain? Nggak bayar ini ceritanya nih. Kalian suruh ngomong nggak bayar. Kalau Bu Ina suruh bayar, nanti Bu Ina tarikin ngomong bayar ya 5.000 per ngomong. Apa coba? Apalagi kenapa Nurul Aini bilang sikap, Neng? Karena itu kan biasanya anak-anak yang itu yang paling terlihat itu sikapnya. Ya, oke. Karena dia ada pada fase itu gitu kan. Pada fase anak-anak usia SD itu kan mungkin 6 sampai 7 tahun kan ya. Ada yang 7 lebih nggak sih? Oke, 6 sampai 7,5 tahun masuk SD. Itu yang paling menonjol adalah sikapnya dia, caranya dia gitu kan ya. Ada lagi nggak? Oke, Nur Aini makasih. Siapa ada lagi? Boleh jawab loh, tenang aja. Ini nggak akan dikurangi nilainya kalau jawab salah. Silakan, siapa nih? Aprili, Yani, Aprilia Fitri. Kamu pilih mana, Neng? Kematangan kesiapan mungkin, Bu. Ya, oke. Kenapa kematangan kesiapan? Mungkin kalau dari anak kecil itu, sebentar, Bu. Gimana? Kita tunggu sampai sore nggak apa-apa, Neng? Apriliani langsung off cam karena dia takut mikirnya gini sambil gini-gini sambil garuk-garuk gitu ya, Neng. Gimana, Neng? Neng? Mungkin kalau kalau dari kematangan mungkin dari
apa sih kayak gitu? Kematangan gimana? Putus-putus, Neng. Kayak itu, Neng, kayak pacaran, Neng, putus nyambung, putus nyambung. Hello, apakah sinyal Bu Ineng jelek Mungkin ataukah dari mana? Lah, hilang, terlempar dia. Oke, yang lain boleh. Fadia, Fadia. Ini anak kayaknya saudaranya menteri nih. Fadia Haya. Fadia Suparni. Kalau saya ke bakat khusus, Bu. Oke, Mungkin. kenapa Neng bakat? Karena saat SD itu mungkin kan banyak lomba-lomba seperti lomba menggambar, lomba menari, lomba dokter kecil, kayak gitu, Bu. Jadi lebih ke bakat khususnya kayak gitu. Oke. Yang lain ada? Ada lagi nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Neng. Mana nih ya, nggak kelihatan semua nih. Menurut saya kalau menurut saya kematangan kesiapan, Bu. Yes, kenapa Isdianti? Karena anak-anak itu perlu kesiapan untuk bersosialisasi. Maaf ya, Bu. Oke, good. Oke, Bu Ina setuju. Tidak semua dari sini itu menonjol ketika anak usia jenjang masuk sekolah SD gitu kan ya. Yang paling nampak adalah sikapnya. Tetapi kenapa di SD itu ada syarat masuk sampai syarat masuk. Syarat masuk sekolah itu 7 tahun gitu kan, karena itu akan menentukan kematangan anak dalam sekolah gitu, bagaimana dia mampu menyelesaikan permasalahan dia. Ada anak yang usia segitu tuh ketika diganggu temannya dia akan nangis ketika pensilnya bujel itu apa Neng? Pensilnya nggak ada itunya tuh Neng. Pensilnya tidak tajam gitu kan, bujel, itu dia akan nangis gitu kan. Maka itu adalah bagian dari kematangan gitu kan. Yang berikutnya adalah sikap dia, bagaimana anak itu menyelesaikan bagaimana anak itu dalam melakukan sesuatu gitu. Dan yang paling penting ketika usia anak segitu IQ-nya nggak kelihatan sis, yang kelihatan tuh adalah sikapnya dia, kebiasaan dia, dan itu berasal dari mana? Tentunya dari didikan keluarga, kan gitu kan? Nah, itulah yang paling menonjol. Nah, lalu bagaimana dengan bagaimana dengan proses pembelajarannya, sistem lah bahasanya. Yang kotak tengah ini kan adalah sistem gitu kan ya. Sistem itu kalau misalnya sekolahnya sudah bagus, anaknya mau apa aja, sekolah udah jalan. Kebalik. Kalau misalnya misalnya gini deh. SMA di Jogja, SMP di Jogja yang bagus SMP 5 ya. Misalnya ya. SMP 5 notabene memang sudah bagus. Lah, dia pasti milih siswanya, ya kan? Nggak mungkin siswa yang nilai-nilainya rendah dia masuk di sekolah itu. Lah, misalnya siswanya sudah bagus, ya kan? Mau diapapun, diapain aja, jalan toh, dinjarno, ntar ini materi ini, jalan. Jadi kan sebenarnya proses itu bagian penting, tetapi ketika suatu lembaga sudah memiliki sistem yang bagus dalam sebuah proses pembelajaran, hitunglah sebuah sekolah, maka dia akan punya standar dalam memilih inputnya dia, ya kan? Nah, dan ketika dia ingin menjalankan kurikulum, sarana prasarana, itu udah nggak yang bagus-bagus nggak apa-apa, tetapi orang sudah percaya bahwa SMP 5 bagus, maka orang akan lari ke SMP 5 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Lah lalu outputnya gimana? Output jangan hanya melihat dari sisi kognitif saja gitu kan ya. Orang akan melihat sekolah di mana. Maka misalnya gini, SMP 5, maka dia akan menonjolkan akademiknya. SMP 8 dia akan menonjolkan hafalannya. Misal atau SD Islam, maka yang akan dilihat adalah mesti dia nanti hafalnya sekian juz gitu. SD negeri saya nggak tahu apa seperti itu kan ya. Jadi ekspektasi orang masyarakat terhadap output ketika anak selesai menjalankan suatu lembaga tertentu, maka yang dilihat adalah di mana dia bersekolah. Kan seperti itu. Kayak ginilah kita nih.
asumsinya masyarakat ketika nyari kerja, oh kamu UIN ya, oh berarti besok bisa ngisi ini dong, ngisi ceramah dong, gitu kan ya. Padahal kita prodinya MIPA gitu kan ya. Coba deh kalau KKN, semua yang di UIN dianggap bisa ceramah semua, kultum semua gitu kan ya. Padahal kita prodinya MIPA, mungkin iya ada yang bisa, tetapi tidak semua orang yang di MIPA itu ibaratnya tahu apa tuh namanya, apa namanya Neng? Kok translate apa Neng? Itu hadis misalnya, arti dalam bahasa Arab misalnya seperti itu gitu kan ya. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat tidak sadari. Next Neng, siapa tadi next? Nah, oke. Dengan standar pendidikan yang cukup tinggi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan ada 7 karena standar kompetensi lulusan, maka peserta didik itu mempunyai beban yang berat gitu kan ya. Sehingga sebenarnya harapan pemerintah untuk jenjang SMP, untuk jenjang SMA itu sudah ada gitu. Tetapi bisa nggak sih lingkungannya itu membentuk mereka tanpa menghilangkan bakatnya dia, tanpa menghilangkan keinginan anak atau memaksa anak untuk hal-hal tertentu. Misalnya nih, kita nih kelas 6 ya. Wah, nah, sekolah di Indonesia tuh kelas 6, isinya cuman drill soal aja dari pagi sampai sore, mulai jam ke-0 sampai jam ke-10 gitu kan ya. Sampai hari Sabtu, Minggu mungkin ada yang masuk juga seperti itu. Karena memang sistem kita menuntut seperti itu. Nah, bagaimana dengan perkembangan anak? Next, Neng. Enak nih next kayak punya asisten yo. Nah, bagaimana dengan perkembangan anak? Ya kan, itu tentunya menjadi tugas guru. Nah, kita guru tidak bisa lepas dari kompetensi pedagogik. Yang harus kalian pahami dalam kompetensi pedagogik itu banyak hal, ya kan? Bagaimana pemahaman wawasan kalian terhadap landasan kependidikan, pemahaman peserta didik, pemahaman dengan konsep atau perkembangan kurikulum terkait materi kimia misalnya, kemudian perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan mendidik yang dialogis gitu kan ya. Lalu pemanfaatan teknologi karena sekarang kita tidak bisa lepas seperti ini gitu kan. Blended learning saat ini tuh sebenarnya menjadi tanda tanya juga, susah juga ngajar yang 3 orang luring, 7 orang daring gitu kan ya. Jadi fokusnya kayak maunya ke luring aja, tetapi yang daring sedikit terabaikan. Jadi konsep blended learning ketika sistem atau fasilitas tidak menunjang, ya susah juga dilakukan seperti itu. Lalu ada evaluasi hasil pembelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang terkait terhadap mata kuliah ini adalah pengembangan peserta didik, ya kan? Kenapa sih anak ini, kalau kita guru kimia nih, bagaimana menganalisa perkembangan peserta didik? Oh, anak pada usia sekian sampai sekian, maka dia belum bisa belajar berpikir secara kompleks terhadap suatu fenomena, gitu kan? Maka apa yang harus dilakukan kita sebagai guru? Oh, kita harus mengembangkan medianya yang begini, misalnya kimia itu konsep apa ya? Konsep apa? Aksi reaksi misalnya. Nah, bagaimana kamu mampu menerangkan konsep aksi reaksi ke anak yang misalnya jenjangnya adalah jenjang SMP misalnya, maka kita harus mengetahui dulu pola anak atau secara psikologis anak itu di usia segitu tuh bagaimana sih mereka bisa menerima pengetahuan, apakah gambarnya apakah harus disajikan animasi untuk menyampaikan misalnya konsep yang abstrak gitu kan ya. Nah, seperti itu yang diinginkan dari ini kita bisa memahami bahwa peran guru dalam perkembangan peserta didik itu menjadi sangat penting dalam ilmu apapun begitu. Next. Kalau menurut kalian mengapa toh kita itu butuh mengetahui perkembangan peserta didik? Kenapa? Yang lain, Erbaning sih pas di atas Bu Ina jadi kelihatan. Di bawah Bu Ina istiqomah. Siap-siap. Ayo Neng, kenapa menurut kamu Neng? Supaya bisa mengetahui apakah anak tersebut
memahami materi yang disampaikan oleh guru atau tidak. Kalau cara mengajarnya seperti itu, apakah peserta itu memahami pembelajaran dan memahami pelajarannya atau Gini Neng, bisa nggak dipersingkat kenapa sih guru harus memahami karakter siswa? Kan bahasanya seperti itu. Coba Neng. Gimana Neng? kan setiap siswa karakternya berbeda-beda, ada yang cara pembelajarannya seperti sambil bermain, harus Berarti guru harus bisa memilih, gitu kan? guru harus Nggak apa-apa, Bunda tunggu. Atau isi koma dulu Neng, ayo Neng. Kenapa menurut Neng? Menurut saya, kita perlu mengetahui perkembangan peserta didik untuk mengetahui metode yang paling tepat digunakan agar apa yang kita sampaikan dapat diserap dengan baik. Setuju. Kenapa? Kalau misalnya nih anak usia segitu, kita kasih materi yang abstrak dan misalnya istilah aja, istilah yang cukup sulit dipahami, maka dia tidak akan bisa paham materinya. Kan gitu ya? Seperti itu enggak, Erbaningsi ya? Kalimatnya kira-kira Erbaningsi juga ngomong. Iya, seperti itu, Bu. Kan Tapi belibet, susah Bu. menyampaikan. Ibu, belibet ngomongnya, Ibu. Jadi seperti itu. Gampangnya adalah, masa anak SMA saya pakai PPT yang misalnya ada gambar SpongeBob, Patrick, Mickey Mouse, enggak cocok kan? Atau anak SD saya kasih langsung persamaan-persamaan gitu kan, IPA-nya yang kimia itu yang persamaan-persamaan, nggak bisa kan gitu kan. Jadi kenapa penting ketika kita guru mengetahui anak usia sekian itu akan berkembang atau proses berkomunikasinya ada di fase ini, maka kita bisa memilih mana sih media terbaik, mana sih strategi terbaik yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan materi-materi tertentu. Begitu. Nah, tidak semua loh materi fisika, materi kimia itu cocok untuk semua strategi atau satu strategi untuk materi tertentu cocok. Enggak. Kita harus bisa melihat karakter anak, melihat karakter dari materi seperti itu. Next, Neng. Nah, sehingga kita perlu. Nah, berikutnya adalah ketika kita ngomong perkembangan anak ya, perkembangan peserta didik atau perkembangan anak atau perkembangan siswa, kita itu jangan hanya ngomong bahwa perkembangan yang dimaksud itu adalah perkembangan secara prestasi, secara hasil belajar, itu bukan cuma itu, atau kognitif saja tidak. Tetapi anak itu kita bisa melihat perkembangannya itu selain fisik psikis ya, tetapi juga perkembangan bahasa dia, perkembangan sosial dia, ya kan? Terus pokoknya perkembangan yang sifatnya itu tidak selalu hanya kognitif saja, begitu ya. Jadi kita akan membuka sedikit wawasan kita, membuka sedikit gap kita bahwa ketika ngomongin perkembangan tadi, kita nggak boleh cuma ngomongin masalah prestasi saja, gitu. Maka konsep perkembangan pada anak itu nanti kita akan menyinggung masalah perkembangan sebagai bagian dari psikologi, mulai pengertiannya apa, kemudian pertumbuhan gitu kan, growth-nya salah tulisnya ya, kayaknya growth-nya kok kayak gini. Growth, pertumbuhan, kematangan, belajar, lalu bagaimana mereka bisa memahami sesuatu dengan latihan atau
skillnya itu akan terasah dengan exercise gitu. Lalu definisi perkembangan, prinsip perkembangan. Lalu yang kedua adalah perspektif psikologi dalam memahami perkembangan. Baik sosiobiologis, behavior, kognitif, fenomenologis yang sifatnya humanis gitu kan. Jarang ya guru, ada juga kali ya, mungkin guru sama nggak sih kalau di guru fisika di tempat kalau di prodinya Bu Ina bilang sama mahasiswa gini, guys, yang kalian bawakan itu berat loh guys, ya kan, fisika gitu kan. Kalau kalian sendiri aja masuk kelas tiba-tiba betut gitu kan ya. Nah, apalagi anak kalian, materinya aja sudah berat, mukanya kalian nggak good looking itu dalam arti bukannya cantik, bukan, tidak harus cantik gitu kan, tetapi harus apa ya enak dipandang gitu kan ya, bukan harus cantik atau ganteng, itu enggak butuh ya kan, tetapi kamu bisa membawakan yang berat ini ke hal yang sifatnya mudah untuk, jadi anak senang. Coba deh Bu Ina nanya deh, apakah cuman Bu Ina aja? Bu Ina nih zaman SMA ya, enggak zaman SMA, zaman kuliah juga. Kalau dosenmu killer nih, definisi killer nih adalah definisi mahasiswa. Kalau dosenmu killer, susah dipahami dalam menerangkannya, itu bikin kamu sulit memahami materi enggak? Atau mukanya udah nggak enak aja gitu kan ya. Pasti di SMA kalian pernah memberi julukan ke guru-gurumu dengan julukan tertentu, ya kan, icon sorry Bu Ina juga iya gitu kan, tidak memungkiri gitu kan. Saya juga mantan siswa. Ada guru kita yang kita bilang Kanjeng Ratu, Kanjeng Mami gitu kan ya, atau apa sih dulu guru fisika Bu Ina tuh ya, lupa Bu Ina deh, ada yang waduh malaikat pencabut nyawa datang kayak gitu sama teman-teman zaman dulu nih. Sekarang saya ngerasain aduh Gusti, saya mah kualat sama guru-guru saya gitu kan. Ketika aduh ibu datang, aish males sudah. Jadi kita nggak paham materinya kalau kita nggak senang sama gurunya gitu dah, kesimpulannya gitu nggak sih? Itu tidak paham materinya karena apa? Karena gurunya nggak menyenangkan gitu. Nah itulah yang harus dirubah. Kimia juga sulit, gimana caranya membawakan materi-materi yang cukup abstrak. Sorry guys, Bu Ina paling nggak bisa kalau apa tuh namanya, yang kayak gini bentuknya segi 5 CH ditambah apa, aduh saya dapat 2 mulu dah pokoknya. Jadi itu sulit bagi saya, tetapi gimana kita sebagai guru membawakan itu menjadi enjoy learning, jadi menyenangkan, jadi mudah, walaupun aslinya sulit gitu loh. Siapa yang merasa bahwa kimia saat ini adalah menyenangkan atau mudah? Sudah ada? It's true life. Jadi bukan it's my dream, no. Jadi ini kenyataannya bahwa lah saya sampai ngalamin gini, oh fisika itu indah ya gitu kan. Ada teman saya bilang, oh my god, ada yang ngomong gitu fisika tuh indah gitu kan. Saya sampai dengan detik ini saya baru mencari di mana keindahannya. Saya ngelihat kimia juga, aduh saya itu paling nggak bisa kimia. Kalau sudah ngomongin persamaan, bukan persamaan, apa sih namanya yang gini loh bentuk segi 5, apa sih yang gambar-gambar itu loh, aduh my god itu nggak bisa saya, itu nggak bisa beneran. Nah itu tugas kita, membawakan semuanya menjadi menyenangkan, karena itu tugas guru humanis gitu kan ya, baru masuk coba deh ya gini. Oke, pelajaran dimulai gitu kan ya. Kita jelasin, dialah menjelaskan, dia bikin soal sendiri, dia jawab sendiri gitu kan ya. Ada yang gitu tuh. Tiba-tiba ada guru yang gitu, terus tiba-tiba dia lihat ke belakang, lihat siswanya dia. Kita sudah tahu dia mau ngapain kira-kira. Dia akan nyuruh kita maju sebagai siswa, kan gitu tuh. Tiba-tiba dengan jurus jitunya siswa, nunduk. Nunduk gitu kan, megang di meja. Kalau enggak pura-pura baca buku. Dengan harapan supaya nggak ditunjuk maju, kan gitu tuh. Kalau zaman Bu Ina gitu ya, sorry kalau zaman kalian tidak gitu kan. Kalau zaman kalian iya ya udah kita tos dari jauh ya kan. Sama Bu, sama. Oh sama, asik ada teman. Kok Viva ngomong sama gitu kan. Kayaknya cuma Bu Ina dan Viva aja gitu kan. Nah tiba-tiba udah diem, udah pura-pura baca, nunduk gitu kan. Tetap aja ditunjuk. Winarti maju. Wadaw gitu kan, udah action dengan sebaik mungkin gitu kan, tapi tiba-tiba maju
waduh, ketunjuk juga. Akhirnya maju juga. Coba deh zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Paling kalau zaman sekarang masuk ke Komnas HAM atau Komnas Perlindungan Anak. Zaman dulu kami ngalami kalau nggak bisa, tepok gitu. Kalau zaman dulu masih ada penggaris yang panjang dari bambu atau rotan. Gurunya tuh bawa, gitu. Kalau kayak gini masih enak guys. Kalau udah kayak gini, pakai bambu, aduh sakitnya luar biasa gitu kan ya. Nah, terus masih ada penghapus melayang. Dan kalian tahu nggak, guru-guru zaman dulu tuh kerennya adalah mereka itu bisa menembak atau melempar tepat sasarannya. Misal yang ditujunya adalah saya, dia nggak mungkin penghapusnya melengsek ke teman saya. Seperti itu. Nah, itu pembawaan kita dan guru MIPA tuh rata-rata kayak gitu. Agak-agak killer dikit gitu kan. Next, Neng. Ya elah, kemana-mana nih jadinya. Nah, ketiduran jangan-jangan. Oke, makasih. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut aliran nativisme, empirisme, konvergensi, lalu kontemporer. Lalu konsep dan tugas perkembangan mulai dari pengertian sampai dengan mulai dari pengertian dari sumber perkembangan, lalu tugas perkembangan dari masa anak-anak sampai dengan usia dewasa. Usia dewasa di sini konteksnya adalah peserta didik dengan usia sekolah begitu. Lalu karakteristik perkembangan psikofisik pada masa anak prenatal sampai dengan dia nanti di dewasa ya, ini semuanya seperti ini. Mulai bayi, kita bukan belajar tentang bagaimana bayi enggak semuanya ngajar SMA nanti ceritanya begitu deh. Mungkin akan ada yang ngajar di SD, ada yang akan ngajar di SMP kan seperti itu. Jadi kita akan mengulik sampai dengan di sana. Lanjut. Lanjut, Neng, lanjut. Nah, lalu perkembangan remaja, perkembangan dewasa, masa perkembangan lanjut, abnormal. Ini kita bukan ngomongin secara fisiknya ya. Secara fisiknya itu adalah tugas orang biologi, ya kan? Kita akan ngomongin perkembangan non physically-nya. Jadi bukan fisiknya tetapi perkembangan emosional, sosial, dan lain-lain begitu. Lalu kecerdasan individual itu apa? Sampai perkembangan bakat dan kemampuan peserta didik serta interaksi dalam perkembangan manusia. Begitu. Next, selesai. Oke. Kita akan diskusi masalah komposisi penilaian. Silahkan kelompok A, kelompok B, kalau mau sama nggak apa-apa, kalau tidak sama nggak apa-apa gitu. Jadi bagaimana? Bu Ina kepengennya begini. Bu Ina gini ya, waktu angkatan 2019 Bu Ina senang sekali karena sekian persen dari seluruh siswa, jadi ada 27 mahasiswa itu yang hasilnya masuk ke koran. Mungkin kalian juga sudah habit di Peking begitu kan ya. Yang masuk koran dapat reward kayak gitu, dan itu menurut saya itu keren. Karena apa? Karena kalian bisa mengasah daya analisa kalian, daya kalian dalam berargumentasi dan lain-lain sebagainya begitu. Itu cukup menyenangkan. Tetapi Bu Ina tidak memaksa juga bahwa setiap angkatan akan berbeda gitu. Jadi angkatan kalian silakan disepakati apakah kalian masih bersedia atau mau apabila proyeknya itu adalah membuat tulisan. Banyak loh yang bisa kita tulis, misalnya nih, kalian ngeliat deh, saat ini tuh hampir sekian puluh persen dan cukup banyak bahwa anak-anak pada usia sekolah itu, terutama usia SD, itu cenderung candu sama gadget, ya kan? Candu sama game, candu sama HP. Nah, itu tuh menurut saya permasalahan. Lalu itu tuh akhirnya efeknya bukan hal sebenarnya muara yang utamanya adalah karena pandemi ini membuat pembelajaran daring. Nah, karena pembelajaran daring, satu ada loss learning. Ini yang saya baca petanya. Loss learning. Loss learning ini bisa mengakibatkan banyak hal. Satu adalah candu HP, ya kan? Nah, ketika dia candu HP, maka efeknya adalah komunikasi yang kurang bagus atau perkembangan komunikasi anak, perkembangan sosial anak, ya kan? Interaksi anak dengan teman-teman sebayanya. Lalu emosional anak juga berubah, gitu kan? Nah, ini tuh menurut saya tuh tema yang cukup menarik untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Entah itu koran, entah itu artikel.
Kan gitu tuh. Kita bisa memandang itu ini sebuah kajian sebenarnya, walaupun di skripsi nggak bisa diambil mungkin kalau di Pekim ya. Ini kajian menarik gitu kan. Bagaimana anak-anak sekarang SD itu ya, udah TikTok dengan nggak jelasnya gitu kan ya. Terus yang sekolah-sekolah SD Islam tuh kemudian posting-posting di IG-nya mereka dengan nggak pakai jilbab, itu terjadi di lingkungan anak saya gitu kan. Ibaratnya notabene sekolah anak saya luar biasa bagus pendidikan Islamnya gitu kan, sampai anak saya bilang, mah teman-temanku sudah punya IG semua. Oh no, nggak ada IG-IG-an. Saya bilang, mama belikan kamu HP nanti kalau kamu sudah butuh ketika di SMP. Saya bilang gitu. Bagaimana saya melihat teman-temannya anak saya tuh TikTokan nggak pakai jilbab, terus YouTube dengan unboxing ya, gitu kan ya. Muna nggak senang banget ketika ada orang unboxing. Guys, ya lu bisa beli gitu kan. Yang lain lu nggak bisa beli. Unboxing ya. Hari ini kami beli mainan kayak gitu kan. Kalau nggak unboxing makanan, review. Ya kalau review makanan dewasa nggak apa. Anak-anak kami hari ini jalan-jalan beli pizza ke mall. Ya itu kan nggak cukup mendidik bagi anak gitu. Beda sama Pekim kan, ngeri tuh. Produksi YouTube-nya Pekim tuh luar biasa itu, ya kan? Pak Agus tuh YouTube-nya mahasiswa yang bikin media-media video pembelajaran tuh keren. Saya setuju ke arah sana begitu. Daripada yang nggak jelas-jelas TikTokan, nggak jelas-jelas melat nggak karu-karuan gitu kan ya. Nah, semoga setuju karena kita guru guys, don't forget it. Kita tugasnya adalah mengedukasi semua orang dalam bentuk apapun begitu. Oke, kalau setuju seperti itu ada proyeknya. Nah, nanti mungkin UTS-nya adalah analisis, UAS-nya juga analisis. Tugasnya nanti akan ada presentasi. Saya berharap keaktifan juga menjadi bagian dari penilaian. Lalu proyeknya adalah kalau misalnya sudah masuk koran, misalnya sudah terbit gitulah, saya akan kasih poin A. Saya bilang seperti itu sama mahasiswa. Silahkan kalian mengambil tema apapun, tapi yang berkait terhadap perkembangan peserta didik atau perkembangan anak dalam konteks pembelajaran. Kita nggak ngomong konteks yang lain, tetapi konteks pembelajaran seperti itu. Konteks pembelajaran itu kan banyak seperti yang saya sampaikan tadi, sosial, emosional, interaksi, terus apalagi kepribadian, beda loh, ya kan? Anak zaman sekarang sudah beda banget. Pokoknya kita akan diskusi masalah kependidikannya dan perkembangan anak saat ini, begitu. Silakan kita sepakati untuk persentasenya bagaimana. Yang jelas mungkin ada ini, tapi nggak bisa ya kalau diskusi sini ya, karena kan kelasnya kelasnya A dan B ya. Kalian setuju dengan komponen-komponen ini? Itu dulu deh. Perwakilan ketua kelas kelompok A. Ketua kelas. Siapa Neng? Mana sih Neng kagak kelihatan? Oh iya, Mas Nah, kelompok A mungkin bisa diskusi ya, entah mau di grup atau di mana nggak apa-apa. Kelompok B siapa? Ketua kelas kelompok B? Kelas B Kofifah. Oh, Kofifah kelompok B, oke. Kalian kira-kira teman-teman semua setuju nggak sih dengan komponen ini? Yang lain? Gesa? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Indria? Indria lagi mau sarapan jangan-jangan. Indria, kamu ngapain gelap-gelapan, Neng? Kamu di gua apa, Neng? Lagi di kamar, Bu. Oh, di kamar. Neng, kalau gelap kayak gitu sambil kuliah bahaya, Neng. Bukan kenapa-kenapa, bahaya ketiduran. Gesya, kamu saudaranya Momo ya? Bukan, Bu. Oh, jadi kamu saudaranya Salutri? Bukan juga, Bu. Itu kepanjangan nama saya, Bu. Oke, baiklah. Muti. Muti, kamu setuju? Setuju. Oke. Siapa sih Buna sambil mengingat satu persatu? Juliasi. Neng? Iya, Bu. Setuju. Aduh, Juliasi suaranya lembut dan halus, nggak kayak Bu Ina pecicilan. Setuju. Apa yang setuju? Ayo. Iswatul, jilbabnya melehoy. Tahu nggak, Neng? Melehoy itu kalau kita cewek itu kalau melehoy gini pakai jilbabnya. Gimana sih kok nggak bisa nih? Nih jilbab Bu Ina melehoy. Neng tadi jilbabnya melehoy. Tolong Neng, berdirikan seperti sikap tegak sempurna. Nggak Neng, bersanda Neng, bersanda. Iswatul Umah, setuju Neng?
Setuju, Bu. Oke. Sip. Ini bapak-bapak mana sih? Apakah dosen guru PKIM itu terdiri dari ibu-ibu semua? Bapak-bapak, Faiz apa? Faiz Novita is, oh ini cewek nih. Serius nggak ada bapak-bapak nih? Ada, Bu. Mana? Nggak muncul. Bapak-bapak ketiduran semua kayaknya nih. Ada Bu, hadir. Alhamdulillah. Sopo iki? Zaki Bu. Zaki Mubarak. Bro, where are you, bro? Sehat Bu. Itu kok ada suara apa, bro? Lagi acara ya, bro? Semakin dia diem, kita semakin tanyain, semakin mengganggu kita. Oh, ada Hendrawan. Hendrawan, cuci muka dulu, bro, sebelum kuliah, bro. Bangun tidur ya, bro? Enggak, udah dari tadi, Bu. Oke, ya iyalah udah dari tadi udah mulai kuliah. Oke, teman-teman, Bunda Kira, Neng di stop share. Nanti Bunda udah kirim ini ya ke grup ya. Bunda Kira itu dulu ya untuk pendahuluan hari ini. Apa namanya, karena kuliahnya rapat mulai jam 10. Nanti Bu Ina minta di apa tuh namanya, di rembuk di kelompok, di grup. Udahlah di grup PPD aja lah biar nggak bingung, grup angkatan malah semuanya di grup PPD aja nggak apa-apa, di grup kelas A dan kelas B. Tahu nggak, Bu Ina itu sehari ya, Bu Ina akan beli HP baru, bukan karena sombong, bukan. You know what? Jadi melehoy beneran, melehoy. Kenapa? Karena setiap hari Bu Ina itu dapat WA itu kira-kira kurang lebih tuh 300 sampai 400 ya WA. Bukan karena Bu Ina aktris, bukan banyak fansnya, bukan. Banyak mahasiswa yang japri cantik. Sehingga akhirnya cuman nggak kebaca, dan tiba-tiba di akhir pekan akan saya lihat WA saya 250 sisa yang belum saya baca gitu kan. Kayak itu bikin kalian tuh berasa malas buka HP. Bukannya kenapa-kenapa. Bukannya karena Bu Ina sombong. Bu Ina puyeng guys, bener-bener puyeng. Apalagi KRS guys. Kalau KRS guys, gue dapat WA 700 guys selama masa KRS. Lu bayangin, bosan nggak? Gila nggak mau buka HP? Oh my god, 700. Jadi udahlah nggak usah dibuka HP-nya. Kayak gitu malahan. Jadi nanti yang akan Bu Ina save adalah ketua kelasnya saja, ya kan? Kalau saya save semua, jebol HP-nya, bisa-bisa saya bawa PC yang gede kemana-mana gitu kan ya. Nanti diskusinya di grup saja. Terus Juliasi Sulami, kamu sama siapa Neng? Berduaan begitu Neng, murim nggak tuh? Kuliahnya berdua, ini masih satu kos ini. Apa tuh namanya, jadi lupa kan Neng? Apa tuh namanya? Bu Ina sudah berusaha membuka e-learning Uinsuka untuk ngisi presensi, tapi ternyata tidak bisa, nggak tahu kenapa tidak dijadwalkan online sama sistem gitu kan, sehingga presensinya tolong di Google Form aja, terus nanti ketua kelas menyampaikan ke Bu Ina PDF-nya saja, begitu, biar Bu Ina bisa entry langsung ke SIA-nya Bu Ina. Begitu, saudara-saudara semua yang kaulah hormati. Ada pertanyaan? Kalian enak senyum-senyum aja gitu kan. Bu Ina sampai gobras-gabres kan, gitu kan, senyum ketawa gitu. Bu Ina sambil ngomong sambil gobras-gabres. Gitu ya. Ada lagi enggak? Bu. Yo. Ini April. Ya April. Loh. Ini apa? Dia punya Zoom saya live sendiri. Ini bareng Julia. Terus presensinya yang buat PJ aja enggak apa-apa, Bu? Iya, PJ itu kalau saya bilangnya bukan PJ, ya kan? PJJ pembelajaran jarak jauh. Kalau PJ ditambahin J lagi PJJ jadinya. Kayak saya sebutnya kepala suku kelompok A, kepala suku kelompok B. Gitu ya? Iya, Bu. Untuk minggu depan itu daring atau luring? Kalau misalnya luring bisa, yang di Jogja bisa luring kita. Tetapi kalau nggak bisa ya wes daring aja. Kan kita nggak tahu nih. Karena sebentar lagi puasa tadi itu loh. Gitu kan. Berita Omikron DIY itu nomor 2. Ya kan Bu Ina baru swab kemarin. Karena kemarin ada pertemuan yang kebetulan salah satu orangnya adalah kena Omikron. Salah 2-nya kena Omikron. Jadi kemarin sore
colok lagi. Padahal sudah lama tidak dicolok gitu. Nanti kita lihat perkembangannya ya April. Padahal sekarang masih bulan Februari, Neng. Gitu. Kita lihat perkembangannya. Bunda senang kalau bisa daring, kayak lebih marem gitu loh. Ya kan kalau kayak gini tuh cuma kursi kutok saya nggak bisa muter-muter, Neng. Tanganku tok saya muter-muter, tapi nggak bisa gini kan. Kalau ngajar kan udah kayak gini semuanya. Itu kehilangan 9.999 kalori. Begitu, Neng. Kita lihat perkembangannya ya, Neng ya. Sementara begitu dulu. Presensinya Bunda tunggu. Ya pokoknya selesai hari inilah. Begitu ya. Yang izin, Bunda izinkan. Yang WA banyak banget izin apa tuh ya? Apa tuh tadi? Ada acara pertemuan apa gitu dah. Beda. Kelasnya pejabat-pejabat tuh pertemuan tuh mahasiswa awal tahun, pejabat-pejabatnya mahasiswa pertemuan gitu. Nggak apa-apa, Bu Ina izinkan walaupun saya tidak membalasnya gitu, karena sehari ini saya sudah dapat SMS 223. Oke. Alright, begitu dulu teman-teman semuanya. Jika tidak ada yang ditanyakan, tidak apa-apa, tapi tolong jangan disimpan pertanyaannya, takutnya keluarnya jerawat. Oke. Lebih dan kurang dari Ibu Ina mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. It is a